Halo, kembali lagi dengan saya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang kalor. Nah, ini untuk pembelajaran kita sekarang itu adalah kalor bagian 1. Nanti untuk bagian 2-nya akan saya sajikan secara terpisah. Nah, sekarang sebelum kita mulai, kalor. Kalor itu apa sih? Kalor itu sebenarnya adalah suatu bentuk energi yang dapat berpindah dari temperatur yang tinggi ke temperatur yang lebih rendah. Nah, di alam ini mungkin kalian sudah banyak mengenal contoh-contoh kalor. Nah, di sini saya sampaikan ada dua, yaitu yang pertama itu adalah sinar matahari. Nah, matahari ini merupakan sumber kalor yang terbesar bagi alam kita. Kemudian yang kedua, contoh kalornya itu adalah api. Nah, api ini sering kita gunakan untuk kehidupan sehari-hari misalnya, yaitu memasak. Kemudian, apabila kalor ini diberikan kepada benda, benda itu akan mengalami beberapa hal. Yang pertama, perubahan suhu. Sebagai contoh, kita meletakkan atau memarkir kendaraan sepeda motor di bawah terik matahari. Itu akan mengakibatkan sepeda motor yang kita taruh di bawah sinar matahari itu akan lama-lama menjadi panas. Kemudian yang kedua, apabila yang namanya benda kita jemur di bawah sinar matahari, itu akan memungkinkan terjadi yang namanya perubahan wujud. Contohnya apa? Dalam kehidupan sehari-hari, kita menjemur pakaian. Nah, ketika kita menjemur pakaian, air yang ada pada pakaian itu lama-lama akan berubah menjadi uap air akibat dari adanya terik sinar matahari. Jadi perubahan wujud yang terjadi adalah dari zat cair berubah menjadi gas. Kemudian yang ketiga, akan terjadi perubahan ukuran. Apa sih itu perubahan ukuran? Setiap benda yang dipanaskan itu akan bisa terjadi pertambahan ukuran. Kata lainnya itu adalah pemuaian. Kemudian yang terakhir, apabila kita memberikan kalor pada benda, itu akan menimbulkan yang namanya rambatan kalor. Contoh misalnya ketika kita memasak dalam kehidupan sehari-hari, kita masak menggunakan panci. Panci dan di dalamnya diisi dengan air. Nah, lama-lama air yang ada di dalam panci itu akan menjadi panas. Padahal air itu berada di dalam panci. Nah, di sini panci yang bahannya terbuat dari aluminium itulah yang menghantarkan kalor kepada air. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, kalor itu dapat menimbulkan yang namanya perubahan suhu. Nah, di sini ketika kita memberikan kalor kepada sebuah benda, maka benda itu akan mengalami peningkatan suhu atau suhunya akan naik. Nah, ini dipengaruhi oleh yang pertama kalor jenis dari suatu zat. Nah, kalor jenis suatu zat itu adalah banyaknya kalor yang diterima atau dilepas untuk menaikkan atau menurunkan suhu satu satuan massa zat sebesar 1 derajat Celcius. Nah, di sini apabila kita memberikan kalor kepada sebuah benda, artinya benda itu menerima sejumlah kalor, maka dapat dipastikan suhu dari benda tersebut akan mengalami kenaikan. Nah, sebaliknya, apabila kita melepas kalor dari sebuah benda atau menyerap kalor, dengan kata lain kalornya itu adalah dilepas, maka suhunya pasti akan turun. Nah, di sini ada dua kejadian. Kalau kita memberikan kalor kepada sebuah benda, maka suhunya akan naik.
Sebaliknya, kalau kita menyerap kalor atau melepas kalor dari sebuah benda, maka suhunya akan turun. Nah, di sini dapat kita gunakan rumus. Nah, di sini dapat kita gunakan rumus Q. Q itu adalah kalor sama dengan M kali C kali delta T. Nah, kalor jenis di sini adalah C. Dan M itu adalah massa. Sementara delta T itu adalah perubahan suhunya. Apakah suhunya naik atau suhunya turun? Seberapa suhunya naik atau seberapa suhunya turun? Contoh, mula-mula suhu air itu adalah 10 derajat Celcius. Kemudian ketika diberikan panas, suhunya menjadi 30 derajat Celcius. Jadi dapat dikatakan suhunya naik sebesar 20 derajat Celcius, yaitu dari 10 menjadi 30. Nah, di sini dapat kita tentukan delta T dari rumusan ini adalah Q per M kali C. Nah, coba kita lihat contoh. Sebanyak 2 kg air dipanaskan dengan kalor 8400 Joule. Bila diketahui kalor jenis air adalah 4200 Joule per kilogram derajat Celcius, maka kenaikan suhu air adalah, nah, coba kamu bisa pause videonya sebentar untuk bisa menentukan berapa kenaikan suhu air tersebut. Nah, mari kita lihat bersama. Delta T itu adalah bisa dibilang kenaikan suhu dari air. Jadi kenaikan suhu air ini dapat disimbolkan dengan delta T. Jadi saya warnai dengan warna hijau. Kemudian Q itu adalah berapa kalor yang diberikan kepada air. Jadi saya warnai merah. Kalornya berapa? Nah, di sini dilihat air dipanaskan dengan kalor 8400 Joule. Jadi 8400 Joule ini dapat dikatakan Q dari api yang kita gunakan untuk memanaskan air. Kemudian sisanya adalah M. M itu adalah massa. Massanya berapa? Nah, ini 2 kg. Lalu C itu adalah kalor jenis. Kalor jenis air adalah 4200. Ini saya warnai dengan warna ungu. Mari kita lihat. Q itu adalah 8400, M itu adalah 2 kg, C itu adalah 4200. Nah, bisa kamu hitung sebentar? Dan hasilnya adalah, jadi air jika dipanaskan dengan kalor 8400, suhunya akan naik sebesar 1 derajat Celcius. Nah, kemudian ini saya berikan contoh soal yang lain untuk menguji pemahamanmu tentang penggunaan rumus yang sudah saya jelaskan di depan. Bisa pause videonya sebentar. Nah, sudah kamu coba mengerjakan? Nah, hasilnya seperti ini. Jadi ketika sebatang besi dengan kalor jenis 460 Joule per kilogram derajat Celcius diberikan kalor sebanyak 1840 Joule dan massa besinya adalah 1 kg, jadi kenaikan suhu besinya adalah 4 derajat Celcius. Nah, ini adalah topik kita yang kedua. Jadi ketika kalor diberikan kepada benda, maka yang pertama terjadi seperti tadi yang sudah saya jelaskan, itu adalah perubahan suhu. Kemudian yang kedua adalah perubahan wujud. Nah, ini adalah perubahan wujud yang pertama. Ketika zat cair kita berikan kalor atau kita panaskan, jadi saya warnai tanda panahnya dengan warna merah, yang berarti zat cair ini adalah dipanaskan. Ketika zat cair dipanaskan, itu akan berubah menjadi gas.
perubahan wujud ini disebut dengan menguap. Nah, contohnya adalah air ketika dipanaskan menguap, itu akan berubah menjadi uap air. Nah, kemudian kalau zat padat kita panaskan, saya tandai dengan tanda panah berwarna merah. Zat padat kita panaskan, itu akan disebut mencair, atau kata lainnya melebur, berubah menjadi cair. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah es yang dipanaskan kemudian mencair menjadi air. Contoh yang ketiga, zat padat ketika dipanaskan dia akan langsung berubah menjadi gas. Jadi perubahan dari padat langsung berubah menjadi gas disebut dengan menyublim. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, contohnya adalah pada kapur barus. Jadi kapur barus itu dari wujud padat langsung berubah menjadi gas. Jadi tanpa melalui yang namanya cair terlebih dahulu. Jadi kapur barus itu menyublim berubah menjadi gas. Jadi ketiga proses ini, menguap, mencair, dan menyublim, itu terjadi karena proses pemanasan atau memberi kalor kepada benda. Lalu sebaliknya, kalau prosesnya adalah mendinginkan atau menghilangkan kalor dari benda, bagaimana? Mari kita lihat. Iya, saya warnai dengan warna biru. Zat cair kita dinginkan menjadi zat padat, itu namanya membeku. Atau air kita dinginkan itu menjadi es, atau perubahan wujud yang lain. Gas, uap air kita dinginkan menjadi cairan, namanya mengembun. Kemudian yang ketiga adalah gas, itu bisa berubah langsung menjadi padatan, namanya mengkristal. Contohnya apa? Gas atau uap dari kapur barus kita dinginkan, itu dia bisa langsung berubah menjadi zat padat. Ya, mungkin sekian video saya kali ini. Nanti kita lanjutkan pada video kalor bagian yang kedua. Sekian, terima kasih.